Oke, jadi definisi dari malabsorpsi yaitu gangguan penyerapan nutrisi di usus halus yang dapat melibatkan karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan juga mineral. Nah, ini bisa disebabkan oleh penyakit seliak, kemudian ada intoleransi laktosa, pankreatitis, atau infeksi parasit. Nah, gejalanya ini tuh bervariasi tergantung jenis nutrisi apa yang tidak terserap. Oke baik, selanjutnya kita akan membahas manifestasi klinis umum pada kondisi malabsorpsi. Bagian ini penting karena dari sini kita bisa mengenali tanda-tanda awal pasien yang mengalami gangguan penyerapan nutrisi. Nah, perlu diperhatikan bahwa gejala-gejala ini menjadi dasar awal untuk melakukan pengkajian fisik lebih lanjut dan harus dikaji secara sistemik serta holistik agar penyebab utamanya dapat ditemukan dengan tepat. Beberapa gejala umum yang sering ditemukan antara lain diare kronis, yaitu buang air besar, cair yang berlangsung lama akibat penyerapan cair yang tidak optimal. Kemudian ada feses berminyak, itu yang menunjukkan adanya lemak yang tidak terserap dengan baik di usus halus. Pasien juga sering mengalami penurunan berat badan karena tubuh tidak mendapatkan cukup nutrisi di makanan yang dikonsumsi. Selain itu, perut terasa kembung akibat fermentasi sisa makanan oleh bakteri usus. Gejala lainnya adalah anemia, itu akibatnya karena kekurangan zat besi atau vitamin B12. Pada anak-anak, kondisi ini juga bisa menyebabkan gangguan karena kebutuhan gizi tidak terpenuhi dengan baik. Jadi, apabila ditemukan satu atau lebih dari gejala-gejala tersebut, penting untuk segera melakukan pemeriksaan lanjutan agar penyebab ini dapat didefinisikan dengan baik dan secara tepat. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan pengkajian fisik. Jadi sebenarnya apa sih pengkajian fisik itu? Nah, tujuan pengkajian fisik sendiri itu adalah untuk mengidentifikasi tanda-tanda defisiensi nutrisi. Selain itu, kita juga dapat menilai dampak sistemik dari malabsorpsi pada anak. Nah, yang terakhir, kita juga dapat menentukan kebutuhan intervensi keperawatan dengan melakukan pengkajian fisik pada pasien malabsorpsi anak. Nah, selanjutnya kita mau bahas tentang pengkajian fisik pada sistem gastrointestinal. Kalau kita tahu, sistem gastrointestinal itu pasti dalam bayangan kita adalah bagian abdomen. Jadi benar ya, pengkajian ini tuh merupakan pengkajian yang berfungsi untuk menilai fungsi pencernaan dan tanda-tanda gangguan absorpsi pada pasien anak. Nah, kita sebagai perawat itu perlu melakukan inspeksi dan juga palpasi abdomen. Gunanya apa sih? Yaitu untuk melihat adanya distensi, nyeri tekan, atau perubahan pola defekasi pada anak. Biasanya, anak yang mengalami malabsorpsi itu, dia akan mengalami diare kronis. Maksudnya, dia akan mengalami diare yang berulang pada satu waktu. Selanjutnya, feses yang keluar itu biasanya cenderung berminyak. Nah, anak juga akan mengalami rasa kembung. Nah, pemeriksaan ini tuh sangat penting karena ini dapat membantu kita mendeteksi adanya intoleransi makanan atau ada juga kerusakan mukosa usus pada anak. Oke, sekarang kita akan lanjut pada pemeriksaan fisik sistem muskuloskeletal pada anak. Malabsorpsi kronis dapat menyebabkan penurunan massa otot dan gangguan pertumbuhan. Jadi, perawat perlu menilai kekuatan otot, tonus, dan postur tubuh pada anak. Pada bayi dan balita, pengukuran lingkar lengan atas atau LLA dapat digunakan untuk menilai status gizi. Anak yang mengalami gagal tumbuh atau failure to thrive akan menunjukkan tanda-tanda wasting dan keterlambatan motorik. Sekarang kita akan lanjut pada pemeriksaan fisik sistem integumen pada anak. Kulit, rambut, dan kuku mencerminkan status nutrisi anak. Pada anak dengan malabsorpsi, kulit dapat tampak kering, bersisik, atau hiperpigmentasi akibat defisiensi vitamin AB kompleks atau zinc. Rambut bisa menjadi tipis, mudah rontok, dan kusam, sedangkan kuku tampak rapuh dan berbentuk sendok. Jika terjadi anemia, pengkajian ini membantu mengidentifikasi defisiensi mikronutrien secara visual.
Oke, saya akan melanjutkan di bagian sistem hematologi. Tanda-tanda malabsorpsi ini juga bisa mencakup di sistem hematologi anak. Tanda-tanda kekurangan atau malabsorpsi pada sistem hematologi sendiri itu ada, contohnya itu adalah penyakit anemia atau kekurangan sel darah merah. Tanda anemia ini sering muncul pada anak dengan malabsorpsi, terutama jika terjadi defisiensi zat besi, folat, atau vitamin B12. Perawat perlu mengobservasi lebih lanjut konjungtiva untuk melihat kepucatan serta menilai tingkat energi dan aktivitas anak. Anak mungkin tampak lemas, mudah lelah, dan kurang aktif. Pemeriksaan ini juga penting untuk mendeteksi gangguan hematologis pada anak yang memerlukan intervensi nutrisi atau intervensi medis lanjutan. Pengukuran antropometri, yang pertama itu ada berat badan dan tinggi badan, lalu ada indeks massa tubuh atau MT, ada lingkar lengan atas dan lingkar kepala pada anak. Berat badan merupakan indikator utama status gizi anak. Pada kasus malabsorpsi, berat badan anak sering mengalami penurunan signifikan atau tidak mengalami kenaikan sesuai usia. Penurunan ini mencerminkan ketidakmampuan tubuh menyerap kalori dan nutrisi secara optimal. Perawat perlu mencatat berat badan secara berkala dan membandingkannya dengan kurva pertumbuhan WHO untuk mendeteksi gagal tumbuh. Lalu tinggi badan mencerminkan pertumbuhan linear anak. Malabsorpsi kronis dapat menyebabkan stunting, yaitu tinggi badan yang tidak sesuai dengan usia. Pengukuran ini dilakukan dengan alat ukur standar dan dibandingkan dengan grafik pertumbuhan. Jika tinggi badan stagnan atau jauh di bawah berdasarkan normal, ini menunjukkan gangguan jangka panjang dalam penyerapan nutrisi penting, seperti protein dan zinc. Adapun IMT dihitung dari berat badan dibagi tinggi badan kuadrat atau kilogram per meter kuadrat. Pada anak, IMT digunakan untuk menilai apakah anak berada dalam kategori gizi kurang, normal, atau berlebih. Anak dengan malabsorpsi biasanya memiliki IMT rendah, menunjukkan wasting atau kehilangan massa tubuh. Interpretasi IMT harus disesuaikan dengan usia dan jenis kelamin menggunakan kurva CDC atau WHO. Oke, yang berikut ada lingkar-lingkar atas atau biasa juga disebut sebagai LLA. Jadi LLA ini digunakan untuk menilai cadangan lemak dan juga massa otot anak, terutama pada balita. Pengukuran dilakukan pada pertengahan lengan atas menggunakan pita antropometri. Nilai LLA yang rendah menunjukkan wasting dan defisiensi energi dan juga protein. Jika LA ini yang berarti jika LA ini rendah, massa otot dan juga lemak berkurang, sehingga terjadi kekurangan energi dan juga protein. Yang berarti bayi ini mengalami malnutrisi atau juga biasa dikenal sebagai gizi kurang. Yang berikut ada lingkar kepala. Jadi pada lingkar kepala ini dapat mencerminkan pertumbuhan otak dan juga perkembangan neurologis bayi. Malabsorpsi kronis dapat memengaruhi pertumbuhan otak jika terjadi defisiensi nutrisi seperti zat besi, asam folat, dan juga vitamin B12. Pengukuran dilakukan dengan pita ukur fleksibel dan dibandingkan dengan grafik pertumbuhan lingkar kepala. Nilai yang stagnan atau menurun perlu diinvestigasi lebih lanjut. Oke, kita masuk pada pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang ini terdiri dari pemeriksaan darah, jadi yang terdiri HB, albumin, vitamin B12 dan juga folat. Juga ada tes feses. Tes feses ini ada pada lemak dan juga parasit. Terus ada juga tes intoleransi laktosa dan juga endoskopi dan biopsi usus halus. Pertama yaitu pemeriksaan darah. Pemeriksaan darah bertujuan untuk menilai status nutrisi dan mendeteksi defisiensi mikronutrien. Parameter yang umum diperiksa meliputi hemoglobin untuk mendeteksi anemia, albumin untuk menilai status protein, serta kadar vitamin B12 dan folat. Anak dengan malabsorpsi sering menunjukkan anemia dermokromik atau mikrositik, serta hipoalbuminemia akibat gangguan penyerapan protein. Pemeriksaan ini penting untuk menentukan kebutuhan implementasi dan pemantauan terapi nutrisi.
Oke, baik, sekarang kita masuk pada pemeriksaan feses. Pemeriksaan feses dilakukan untuk menilai fungsi pencernaan dan penyerapan zat gizi. Pemeriksaan ini dapat mendeteksi steatorea atau lemak berlebih di dalam feses. Infeksi parasit seperti Giardia lamblia dan Cryptosporidium serta gangguan enzimatik atau kerusakan mukosa usus. Feses yang berminyak, berbau tajam, dan sulit dibersihkan menandakan adanya malabsorpsi lemak. Selain itu, dilakukan juga uji reduksi karbohidrat dan pengukuran pH feses untuk mengetahui adanya gangguan pencernaan karbohidrat. Hasil abnormal menunjukkan adanya gangguan penyerapan, kekurangan enzim, atau kerusakan pada usus halus, sehingga pemeriksaan ini penting untuk membantu menegakkan diagnosis penyakit saluran pencernaan. Selanjutnya adalah tes intoleransi laktosa. Tes ini digunakan untuk menilai kemampuan tubuh anak dalam mencerna laktosa. Biasanya dilakukan dengan uji toleransi laktosa oral, diikuti pengukuran kadar glukosa darah, atau observasi gejala seperti diare, kembung, dan juga nyeri perut. Intoleransi laktosa ini merupakan salah satu bentuk malabarsi spesifik yang sering terjadi pada anak, terutama setelah infeksi gastrointestinal atau pada usia tertentu. Di sini saya akan membahas tentang endoskopi dan biopsi usus halus. Endoskopi adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk melihat langsung kondisi mukosa usus halus. Bagaimana kita melihat kondisi di dalam usus halus dengan cara memasukkan selang yang terdapat kamera ke dalam tubuh kita atau tubuh yang diperiksa. Sedangkan biopsi digunakan untuk menilai kerusakan fili atau adanya infiltrasi sel imun. Pemeriksaan ini sangat penting dalam penegakan diagnosis penyakit seliak atau enteropati lainnya. Pada anak dengan malabsorpsi kronis, hasil biopsi dapat menunjukkan atrofi fili, peningkatan limfosit intraepiteal, atau inflamasi mukosa. Nah, untuk pemeriksaan endoskopi ini tidak ada perbedaan dari dewasa maupun anak-anak dalam prosedurnya. Pasien yang ingin diperiksa akan diminta untuk berpuasa dan juga akan diberikan anestesis. Nah, yang menjadi perbedaan pada pasien dewasa maupun anak-anak adalah alat yang digunakan yaitu selang yang akan dimasukkan ke dalam tubuh. Untuk anak-anak itu selangnya lebih kecil dibandingkan pada orang dewasa. Oke, baik. Telah sampai di ujung materi kita hari ini. Kita sudah banyak belajar mengenai malabsorpsi pada anak, pengkajian fisiknya lebih tepatnya. Kita sebagai perawat itu memiliki tugas-tugas atau peran penting untuk pengkajian dan penanganan malabsorpsi pada anak ini. Tugas kita itu meliputi melakukan pengkajian menyeluruh, memberikan edukasi kepada orang tua tentang gejala dan pemantauan, serta berkolaborasi dengan tim medis untuk intervensi nutrisi atau melakukan kolaborasi untuk melakukan intervensi nutrisi atau intervensi medis untuk anak yang mengalami malabsorpsi dan untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadi malabsorpsi pada anak tersebut. Perawat juga bertanggung jawab dalam memantau pertumbuhan dan perkembangan anak secara berkala. Jadi secara teratur anak itu akan diperiksa dan dilakukan pemeriksaan agar menghindari dan dapat mencegah malabsorpsi yang ada. Kesimpulan dari pemeriksaan fisik malabsorpsi pada anak yaitu harus dilakukan secara sistemik atau berulang. Jadi pengkajian ini harus dilakukan secara berulang dan dikaitkan dengan data penunjang. Deteksi dini sangat penting untuk mencegah terjadinya komplikasi jangka panjang seperti gangguan pertumbuhan dan perkembangan.
perawat berperan aktif dalam proses ini. Jadi perawat di sini berperan aktif baik sebagai pengkaji, edukator, maupun kolaboratif dalam tim kesehatan. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Semoga ilmu yang diberikan pada kelompok kami dapat bermanfaat untuk kedepannya.